Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Saleh dari Kriminologi kelas A semester 6 dengan NPM 187510878. Untuk memenuhi tugas mata kuliah White Collar Crime, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang White Collar Crime. Fenomena kejahatan sering dianggap sebagai fenomena sosial. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. White Collar Crime atau WCC merupakan salah satu tipologi kejahatan. Ciri khas kejahatan ini adalah penggunaan jabatan. Konsep klasik dari white collar crime selalu tertuju pada pemerintahan. Pemerintahan pada era klasik menuju modern sering diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, hingga menimbulkan peringkat pertama dalam white collar crime. Kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial pasti mengikuti perkembangan sosial. Perkembangan kejahatan, WCC, sudah pasti mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam interaksi manusia. Paradigma modern, white collar crime, sudah bukan lagi tertuju pada pemerintahan saja, namun juga pada sektor swasta dalam bentuk badan hukum atau korporasi. Adanya hubungan simbiosis mutualisme, kejahatan antara sektor pemerintahan dan swasta, menjadikan perkembangan baru dalam dunia hukum, seolah hukum yang tertinggal dalam perkembangan kejahatan. White collar crime yang dalam wujud eksistensinya adalah korupsi, yang juga termasuk kejahatan yang luar biasa. Kejahatan luar biasa dalam hal penanganannya memerlukan sifat yang luar biasa juga. Kejahatan teroris dan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia mampu ditegakkan sampai hukuman mati, akan tetapi korupsi tidak. Eksistensi white collar crime yang lainnya adalah kejahatan korporasi. Kejahatan jenis ini sangat jarang berlanjut ke meja hijau. Keadaan yang seperti ini menjadi permasalahan baru di dalam dunia hukum. Hukum di Indonesia seringkali dilabelkan sebagai simbol kekakuan yang hanya berpacu pada teks peraturan perundang-undangan. Selain itu, model pemindanaan yang bersifat punitif mulai banyak dikritik. Sudah saatnya kekakuan dari sifat hukum ini berguna dalam menangani white collar crime. Tujuan hukum yang meliputi keadilan dan kepastian menjadi mutlak dalam penegakan white collar crime. Pencegahan atau preventif merupakan jalan terbaik mengatasi kejahatan ini. Sebab, upaya represif yang telah dilakukan sangat sulit diterapkan pasca terjadinya kejahatan terutama terkait dengan korporasi. White collar crime pada umumnya terjadi pada negara-negara yang belum memiliki hukum korporat yang matang, sehingga para pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa ragu terkait hukuman yang mungkin mereka akan peroleh. Negara dengan kematangan hukum korporat yang rendah banyak terdapat di wilayah Asia, khususnya pada negara-negara yang berkembang. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan juga bahwa pelaku white collar crime berasal dari negara-negara dengan ekonomi yang tinggi, seperti Jepang atau Cina. Jepang yang seringkali digambarkan sebagai salah satu negara maju di Asia dengan tingkat kejahatan rendah justru memiliki jumlah kasus white collar crime yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar kejahatan umum street crime di Jepang ternilai sangat rendah akibat dikalahkan oleh kuantitas kejahatan kera putih dan korporat yang lebih tinggi dan samar terlihat. Sedangkan di Cina, yang merupakan negara dengan ekonomi tertinggi di Asia, white collar crime lebih banyak dipengaruhi oleh faktor reformasi ekonomi yang berimplementasikan ketidakstabilan kehidupan ekonomi politik negara tersebut. Kejahatan kera putih telah didefinisikan oleh Edwin Sunderland sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya pada tahun 1939. Kejahatan kera putih hampir sama dipersepsikan dengan kejahatan korporasi karena yang dilakukan dengan cara penipuan, penyuapan, penggelapan, kejahatan komputer, pelanggaran hak cipta, pencucian uang, pencurian identitas, dan pemalsuan uang. Metode penelitian adalah studi kepustakaan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai white collar crime. Hasilnya adalah penerapan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan white collar crime sudah memberikan keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat. Hukum diciptakan untuk memberikan rasa aman dan tertib pada setiap orang, sehingga dengan hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan perlindungan yang efektif. Dalam mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap hukum
dapat tercermin bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan pemerintahannya dalam memberikan sanksi kepada pelaku, sehingga hukum dapat dirasakan sebagai hukum yang hidup. Berbagai bentuk kejahatan yang bermunculan menggambarkan kualitas peta perpolitikan kita yang terus berada di titik nadir. Kita mungkin merasa putus asa dengan aneka masalah di sekitar kita, yang semua ini diperparah dengan berbagai mafia di berbagai instansi pemerintah, yang notabene adalah pion-pion penggerak kesejahteraan. Dampak terburuk dari kejahatan kera putih, yaitu hancurnya sistem hukum. Kejahatan kera putih mampu menciptakan labirin penegak hukum, manakala hal ini dibiarkan terus terjadi, akan semakin sulit untuk mengurainya, sehingga pulihnya supremasi hukum semakin jauh dari harapan. Tindak kejahatan kera putih juga memiliki dampak negatif yang meluas, seperti adanya krisis kepercayaan yang dialami oleh masyarakat, serta dampak-dampak psikologis dan menyebabkan tidak stabilnya keadaan ekonomi para korbannya. White collar crime is one of phenomenon the very common amongst society this day. Alasan pada kejahatan kera putih atau white collar crime mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya, karena kejahatan kera putih dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang sudah ada. Pencegahan terjadinya white collar crime antara lain adalah: 1. Pihak pemimpin diharapkan selalu melakukan sidak dan inspeksi dadakan agar dapat terlihat keadaan lapangan yang sebenarnya. 2. Menindak dengan tegas sesuai dengan undang-undang bagi pelakunya. 3. Maksimalkan peran Polri, KPK, ICW, dan BPK dalam melakukan audit keuangan. 4. Menyeleksi dengan ketat calon yang akan menduduki sebuah jabatan dan menaikkan kualifikasinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.